menjadikan Bogor sebagai kota yang ramah bagi keluarga. Biar keluarga itu kalau jalan-jalan nggak harus ke mall terus. Kita sedang menata agar Bogor menjadi kota dengan 3 identitas. Bogor ini kota yang sangat luar biasa. Kita punya keunggulan yang tidak dimiliki kota lain. Bima Arya Sugiarto menjabat Wali Kota Bogor periode 2014-2019. Wali Kota yang dikenal aktif menggunakan media sosial ini memiliki 2 orang anak dari pernikahannya dengan Yani Ardian. Kedua anak mereka adalah Kinaura Maisa dan Kenatra Mahesa. Bima Arya menghabiskan masa pendidikan sekolahnya sejak SD, SMP, dan SMA di Kota Bogor. Ia meninggalkan Kota Bogor ketika menjadi mahasiswa di Universitas Parahyangan Bandung. Dari Bandung, ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Monash University dan memperoleh gelar doktor ilmu politiknya di Australian National University Canberra, Australia. Bima Arya juga sempat menjadi dosen di Universitas Parahyangan, Universitas Paramadina, pemimpin redaksi majalah, dan beberapa pekerjaan lain. Ia sempat mendirikan lembaga survei di bidang politik. Selama 3 tahun di bawah kepemimpinan Bima Arya, banyak perubahan terlihat pada wajah kota Bogor. Sebagai putra asli Bogor, Bima Arya memiliki keinginan untuk membawa kota Bogor menjadi jauh lebih baik. Keberadaan Istana Bogor yang dijadikan rumah tinggal oleh Presiden Jokowi dan kerap menjadi tempat Presiden untuk menerima tamu kenegaraan menjadi salah satu faktor pendukung yang memudahkan Bima Arya untuk mendandani kota Bogor. Pria berusia 44 tahun ini sangat memperhatikan masalah kesehatan. Hampir setiap pagi Bima Arya berlari dari rumah dinasnya di Jalan Pajajaran, mengitari kebun raya Bogor dan berakhir di lapangan Sempur. Belakangan, namanya menjadi perhatian publik saat ia dan sejumlah stafnya dari Satuan Polisi Pamong Praja melakukan joget Baby Shark. Bima Arya menyebut joget Baby Shark tersebut ia lakukan sebagai jawaban atas tantangan yang disampaikan oleh Anissa Pohan, istri dari Agus Harimurti Yudhoyono. Assalamualaikum, Mbak. Apa kabar? Aduh, ini mau siap-siap untuk olahraga, lari? Iya, kita hari ini sama teman-teman runners keliling kebun raya, terus ke Sempur. Oke, berarti habis dari rumah dinas ini kita mau pemanasan dulu di Sempur kebun raya. Pemanasan dulu di situ sebentar. Oke, kita langsung ke sana aja ya, Pak ya? Oke, siap. Yuk. Yuk. Pemanasannya di sana aja. Ini kita rutenya kemana pagi ini? Rutenya ngelilingin Istana Kebun Raya. Ini 4,2 kilometer. Jadi kadang-kadang 1 putaran, kadang-kadang 2 putaran, kadang-kadang 3. Tergantung situasi aja. Habis itu langsung ujungnya di lapangan Sempur. Di lapangan Sempur. Iya. Ini rutin sebenarnya, Pak Wali Kota? Rutin. Kalau teman-teman ini setiap Sabtu, Saturday morning run, setiap Sabtu.
Tapi saya kadang-kadang ngajak hari biasa. Hari biasa juga kadang-kadang saya ngajak ya. Tergantung aja, kadang Selasa, kadang Rabu, kadang Kamis. Gitu. Mereka dari komunitas mana sih? Macam-macam. Ada Bogor Runners, ada RFI, Run for Indonesia, ada Fake Runners, jadi macam-macam komunitas runner di Bogor. Ini salah satu cara dari Pak Wali untuk menjaga stamina karena di tengah kesibukan sebagai wali kota. Iya, satu hobi, dua stamina, ketiga kebersamaan. Ya karena ini kalau warga Bogor sering ngumpul sama-sama, olahraga sama-sama, pasti makin solid, makin kompak. Oke, baik. Kita mulai lari aja kali ya Pak ya? Oke, let's go. Iya, tampaknya di Bogor ini banyak sekali public space yang memang sengaja dibuat untuk dimanfaatkan untuk warga. Begitu ya? Memang konsepnya seperti itu atau gimana sih sebenarnya kalau kita kita ingin menjadikan Bogor sebagai kota yang ramah bagi keluarga. Biar keluarga itu kalau jalan-jalan nggak harus ke mall terus, tapi ke taman, ke jalur pedestrian, naik sepeda, jalan kaki, lari, gitu. Lebih sehat dan menyehatkan dan untuk kekompakan keluarga. Oke, nah kalau bicara mengenai pemanfaatan public space ini biasanya untuk apa? Apakah memang hanya tadi seperti misalnya olahraga atau misalnya? Kalau ini juga suka dipakai upacara, kemudian taman ekspresi yang di sana sering sekali macam-macam acara kesenian, baca puisi, kadang-kadang rapat-rapat juga di situ. Rapat dinas juga di situ, nanti siang juga saya jam 10 ada acara di situ. Oke, baik. Ini Pak Bima kan cukup dekat juga dengan komunitas-komunitas. Misalnya sekarang komunitas lari. Kalau biasanya kedekatan itu apakah juga sekaligus minta mengetahui apa sebenarnya keinginan dari warga, terus apa yang kemudian dilakukan? Atau hanya sekedar sesama karena hobi lari misalnya? Enggak, kalau mengetahui apa yang diinginkan oleh warga kan sehari-hari. Setiap hari saya berinteraksi dengan warga. Setiap hari pasti ada yang disampaikan warga ke saya secara langsung. Karena saya senang banget turun ke lapangan. Sama teman-teman ini juga kadang mereka bicara konteksnya lari, konteks olahraga, kadang juga macam-macam. Jadi lebih dekat dengan warga, lebih dekat dengan mereka, lebih tahu apa yang terjadi di keseharian mereka. Oke, baik. Pengen juga nggak sih misalnya menularkan, tadi misalnya kan kalau pagi-pagi suka lari, pengen nggak sih menularkan pada warga Bogor ini? Justru itu kenapa saya lari sering banget. Selain untuk kesehatan juga untuk mengajak semua warga bergerak. Saya lewat sosial media, kemudian kadang juga secara langsung janjian gitu. Alhamdulillah saya merasa banyak warga yang ngikutin. Baik, kalau bicara mengenai tadi penataan kota, artinya misalnya kalau lari ini kan Bogor ini memang juga identik dengan macet gitu, dengan banyaknya angkot-angkot. Nah, kira-kira apakah ada solusi terkait dengan? Oh iya, itu on progress. Kita sedang dalam proses untuk mengganti angkot itu menjadi bis. Awal tahun, mudah-mudahan tahapan itu sudah dimulai. Ada sekitar 100 sampai 150 bis yang akan masuk menggantikan angkot di pusat kota. Jadi dalam 2-3 tahun angkot sudah tidak ada lagi di pusat kota. Itu tahapannya. Baik, dan kemarin waktu menghadiri Pak Jokowi Mantu sempat pakai batik yang ada angkotnya. Iya, pakai batik angkot. Di situ saya ingin mengenalkan ke semua bahwa Bogor itu punya batik sekarang. Yang kedua, ingin menyampaikan juga bahwa kita sedang bergerak berusaha agar angkot ini secara bertahap akan menjadi sejarah, akan menjadi legenda. Itu pesannya. Itu pesannya ya, bukannya justru tadi memang angkot Bogor ini kan sudah identik dengan angkot begitu ya. Oke, baik. Ada program kayak misalnya yang hari Sabtu Minggu Car Free Day atau apa? Hari Minggu Car Free Day. Disetting. Hari Minggu kawasan tanpa kendaraan bermotor di Jalan Sudirman. Itu ramai sekali. Oke, baik. Oke Pak, mungkin ya sambil ini karena mungkin mereka sudah sibuk juga ya, makin lama akan makin ramai juga ya. Kalau bicara mengenai progres tadi dikatakan untuk penataan kota Bogor, tadi ada masalah kemacetan. Nah sebenarnya apalagi yang menjadi prioritas dari Pak Wali nih terkait dengan penataan kota Bogor? Kita sedang menata agar Bogor menjadi kota dengan 3 identitas. Satu, kota pusaka atau heritage city. Kedua, kota cerdas atau smart city. Dan ketiga, kota hijau atau green city. Jadi tata ruangnya kita benahi. Pusat kota ini kita jaga pembangunannya supaya nggak terlalu tidak terkendali. Ada moratorium pembangunan hotel misalnya di pusat kota. Jadi dibuat lebih rapi. Pedestrian juga kita tambah, kita perbaiki. Ruang terbuka hijaunya ditambah.
dan pusat kota secara bertahap akan kita geser ke daerah Bogor Utara di sana. Jadi kepadatannya kita akan geser supaya nggak semua orang itu jalan masuk ke pusat kota menimbulkan kemacetan kepadatan di pusat kota. Oke, baik. Ini kayaknya perlu kita bahas satu persatu, tapi kita pindah tempat aja kali ya Pak ya? Kita pindah tempat ya Pak. Oke. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Oke, pemirsa kembali lagi di Toko Kita masih bersama dengan Pak atau Kang atau enaknya manggilnya Kang ya, Kang Bima ya. Kang Bima ini kok saya kayak berasa terciduk nih naik di truk Satpol PP. Ini mau jadi rutinitas habis lari sama teman-teman runners ini naik ini truk Satpol PP. Enggak sih, ini truk yang biasanya kita pakai untuk menciduk PSK, misalnya menertibkan PKL. Tapi kadang-kadang kalau butuh transportasi darurat kita pakai juga. Ya, kalau perlu gerak cepat ke satu titik, kadang-kadang kita naik ini. Kadang-kadang juga saya patroli sama Pol PP pakai ini. Nah hari ini kebetulan aja kita pengen bergerak ke titik lain ya, bersama teman-teman runners. Oke, ini mungkin sebelah saya boleh saya tanya-tanya juga kali ya? Oh iya, boleh. Siapa? Sarah. Mbak Sarah. Mbak Sarah sering ikut Mbak Wari untuk lari-lari? Iya cukup sering ya kalau pagi, kebetulan hampir tiap pagi lari, jadinya emang sekalian juga. Jadi sering merasa terciduk juga nih? Sering banget terciduk. Kalau dibilang kesalahan saya kebanyakan lari. Oh gitu. Nah, soalnya kalau banyak lari ya. Ini teman-teman ini larinya kadang juga nggak tahu waktu, bukan pagi, sore, malam, hujan tetap lari. Tadi kan katanya senang belusukan. Kenapa sih Pak senang belusukan? Ya soalnya kita jadi lebih tahu apa yang ada di keseharian warga. Nggak hanya berdasarkan laporan yang masuk aja, tapi kita bisa langsung lihat. Kedua, ya mengasah nurani kita, empati kita bahwa ya masih banyak yang diharapkan oleh warga. Ya, kalau kita di kantor terus, di balai kota terus, kita nggak bisa tahu, nggak bisa merasakan, gitu. Oke, baik. Nah, tadi kan katakan ada 3 fokus ya untuk membangun kota Bogor ini gitu ya. Sejauh ini progresnya sampai sudah berapa persen dari harapan atau dari target? Ya kalau dibilang presentasi agak susah ukurnya, tapi saya harus akuin di samping banyak capaian terkait dengan perubahan penataan kota, masalah kemacetan masih jadi PR. Jadi konvensi angkot di Transpakuan itu jadi agenda prioritas tahun depan. Saya berharap dalam 2 atau 3 tahun tuntas nih penataan transportasi di pusat kota. Jadi kemacetan akan berkurang secara signifikan. Bogor ini kedepannya Pak juga mau dibikin sebagai kota pariwisata, misalnya memajukan apakah salah satu yang menjadi yang secara utama gitu untuk menjadikan Bogor sebagai kota wisata. Ya memang, karena Bogor itu mengandalkan pendapatan asli daerahnya pada sektor jasa dan pariwisata. Di hari biasa, Senin sampai Jumat, itu banyak pelatihan-pelatihan yang ada di Kota Bogor. Dalam waktu dekat juga Mas Anies dan Mas Andi akan datang ke Bogor untuk koordinasi dengan lebih teknis, lebih detail lagi langkah-langkah apa yang perlu diatur secara bersama, aspek penganggarannya, prioritasnya di mana, isu banjir, isu macet misalnya. Oke, baik, terima kasih Pak Wali, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut, tetap bersama kami di Toko Kita.